Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik teman-teman, sebelumnya saya ingin bertanya nih. Pernah nggak merasakan gaji naik, kebutuhan tidak pernah cukup, tabungan di bank tidak pernah nambah, impian teman-teman tidak pernah terwujud karena harga impian semakin mahal, sulit menabung, bingung merencanakan masa depan? Pasti teman-teman pernah merasakannya. Tapi tenang teman-teman, saya punya solusi yang mana hasil kerja keras teman-teman tidak sia-sia dan aset akan terjaga dan masa depan akan mudah dicapai. Yang mana solusinya adalah perlindungan menabung emas di bank dibandingkan dengan emas. Ya. Baik, mari kita lihat problem-problem kita selama ini. Belanja selalu mengandalkan kartu kredit, banyak hutang riba, penghasilan meningkat, tapi sulit untuk menabung. Selalu meminjamkan uang untuk kebutuhan darurat. Sementara itu, kita semua punya impian, seperti impian naik haji atau umroh, punya rumah, ingin punya mobil, dan anak-anak kita bisa sekolah di sekolah tinggi. Nah, orang terkaya di Hong Kong, Lee Ka-sing, memberikan solusi finansial di mana total penghasilan kita dibagi dalam 5 bagian. Yang pertama, 60% dari penghasilan itu digunakan untuk kebutuhan hidup, 10% untuk dana darurat, 10% untuk lifestyle, 10% untuk diswap, dan 10% untuk tabungan dan investasi. Dari gambaran solusi itu timbul pertanyaan, nabung, deposito, atau emas ya? Baik, mari kita bahas. Berdasarkan statistik Bank Indonesia, saat ini inflasi 5 hingga 8% per tahun. Artinya kenaikan harga barang dan jasa 5% per tahun. Kita ambil contoh. Saat ini harga satu loyang pizza adalah 100.000. Jika inflasi rata-rata 6%, maka harga pizza tahun depan adalah 106.000. Jika uang 100.000 itu ditabung di bank dengan bunga 1%, maka tahun depan uang itu akan menjadi 101.000. Artinya uang yang 101.000 itu tidak mampu untuk membeli pizza yang kita inginkan akibat inflasi. Dari gambaran inflasi tersebut timbul pertanyaan, tabungan manakah yang kenaikan di atas inflasi? Apakah tabungan uang, deposito, atau emas? Mari kita bahas bagaimana pertumbuhan tabungan. Bunga tabungan saat ini adalah 0,1 hingga 1% per tahun. Artinya kenaikannya adalah di bawah inflasi. Uang 10 juta disimpan di bank dengan bunga 1% tadi, maka akan mendapatkan bunga 90.000, kemudian kena pajak 20%, 18.000, kemudian kena biaya investasi 138.000, sehingga di akhir tahun uangnya menjadi 9.934.000. Artinya apa? Tabungan di bank itu uang kita bukan bertambah, tapi malahan berkurang. Bagaimana pertumbuhan deposito dengan emas? Sebagai contoh, si A tahun 2007 punya uang 1 miliar, kemudian dia depositkan di bank
dengan bunga 10% per tahun dan rollable, sehingga tahun 2012 uangnya menjadi 1,64 miliar. Jika si A tahun 2007 membelikan emas dengan harga 200.000, sehingga dia akan mendapatkan emas 5 kg. Kemudian tahun 2012 dia jual dengan harga emas 550.000 per gram, sehingga akan mendapatkan uangnya menjadi 2,75 miliar. Sehingga di sini ada selisih 1 miliar antara deposito dengan emas. Artinya saat ini tabungan deposito adalah 5%. Artinya kenaikan masih di bawah inflasi. Sementara kenaikan harga emas rata-rata secara normal dalam setahun adalah 15 hingga 40%. Artinya kenaikannya adalah lebih di atas dari inflasi. Kesimpulan, emas adalah tabungan terbaik. Sekarang kita bahas menyimpan emas untuk impian-impian kita. Misalnya untuk Anji. Contoh, tahun 2005 ONH 23 juta dengan harga emas 135.000 per gram, sehingga butuh emas 174 gram. Di tahun 2020 ONH 35 juta di mana harga emas 1 jutaan, sehingga butuh emas sekitar 34 gram. Di sini kita lihat bahwa emas tahun 2017 104 gram bisa memberangkatkan jemaah haji 5 orang di tahun 2020. Sehingga kalau kita pakai emas jumlahnya berkurang, sementara nilai dengan rupiah uangnya bertambah. Ini diakibatkan oleh inflasi. Contoh berikutnya tentang penghasilan. Si A tahun 2017 mendapatkan penghasilan gaji dan bonus 15 juta. Kemudian dia tabung di bank, sehingga tahun 2020 uangnya menjadi 14,9 juta. Uang ini menurun karena ada potongan di bank. Sementara si B mendapatkan penghasilan dari gaji dan bonus sama 15 juta, tapi dia belikan emas, di mana emas di saat itu tahun 2017 1 gram 591.000, sehingga dia mendapatkan emas 26,7 gram. Jika emas itu dijual pada tahun 2020, jumlahnya menjadi 28 juta. Kesimpulannya, kenaikan harga emas jauh di atas inflasi dan mempercepat mencapai impian Anda. Selanjutnya, bagaimana agar kita terhindar dari jebakan inflasi dan mendapatkan semua manfaat emas. Yang pertama, membuat alokasi dana ideal. Kedua, menetapkan semua impian dihitung dengan emas. Ketiga, mengkonversikan simpanan jangka panjang dengan emas. Terakhir, sebagai penutup, simpanlah uang secukupnya di bank untuk kebutuhan sehari-hari, selebihnya konversikan dengan emas. Maka aset Anda akan terjaga dan impian Anda mudah dan cepat tercapai. Demikian presentasi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.